Lintar dan Aurel Hermansyah tadi malam mengadakan syukuran rumah barunya. Tak hanya dihadiri keluarga serta pemuka agama, Atta juga turut mengundang ratusan anak yatim yang didatangkan dengan menggunakan 2 buah bus besar. Beralih dari berita viral terkait buah hati yang disakiti hingga baby blues para selebriti, berikutnya inilah kumpulan berita para selebritis yang tak kalah menuai sorotan. Dimulai dari, semua masih sayang almarhum Olga Syahputra di momen ulang tahun 8 Februari 2024. Pemirsa Silet RCTI, Kamis 8 Februari 2024 kemarin menjadi momen penuh haru bagi keluarga Olga Syahputra. Ya, di tanggal tersebut adalah peringatan hari kelahiran almarhum yang menginjak usia 41 tahun jika masih hidup. Sebagai bentuk rasa rindunya, mantan asisten Olga, Sensen, berziarah ke makamnya. Dalam unggahan di media sosial, Sensen tampak sendu mengusap batu nisan sosok yang dianggapnya sangat berjasa tersebut. Makasih ya Mi, udah mampir di mimpi tadi malam. Hari ini hari lahir Mimi ya, 8 Februari. Sumpah aku gak akan pernah lupa sampai kapanpun. Ilmu dan kebaikan Mimi selalu ada di hati aku. Tulis Sensen penuh haru. Meski bertahun-tahun sudah berlalu, namun keharuan mengenang hari ulang tahun Olga Syahputra dirasakan oleh banyak orang yang mencintai sosoknya. Tak hanya dengan berziarah langsung ke makam, juga melalui postingan-postingan di akun media sosial. Berbagai kebaikan, kelucuan, hingga kisah hidupnya selalu menjadi kenangan bagi keluarga, kerabat, hingga para penggemar. Inilah momen saat almarhum Olga Syahputra dengan segala tingkah polanya semasa hidup yang membuat semua orang terkenang akan sosoknya. Oke pemirsa Silet, sekarang Olga mau menuju ke Bandung sama teman-teman Olga nih, ya kan? Itu bawa apa, Kak? Ini aku bawa kerupuk buat di jalan. Ayo pemirsa Silet, mohon maaf, saya bawa orang-orang udik. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ini apa, Pak? Dia lagi nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa? Iya, nyanyi di apa? Di kamar mandi. Kenang-kenangannya dia tuh banyak canda-candaannya gitu. Jadi kalau bercanda tuh enak aja itu. Iya bercanda. Sama sekarang Billy. Kenangan sampai mati pun mah nggak akan pernah bisa lupain. Karena Olga itu orang baik di hati mak, orang yang tahu diri, orang yang sangat mengerti tentang perjuangan seorang manajer untuk menaikkan artisnya seperti apa. Kenapa mak dibilang Mak Vera nggak bisa move on gitu? Ya emang nggak bisa move on dari orang baik. Dia bukan hanya baik tapi tahu diri ya. Ya harus kita ingat sama beliau. Jadi ya doa ya selalu saya panjatkan, nggak cuma untuk hari ini aja, tapi setiap sholat saya selalu saya panjatkan supaya beliau mendapatkan tempat yang lebih baik. Ya sampai bertemu nanti aja. Netizen bandingkan bentuk tubuh Krisdayanti dan Aurel jadi sorotan. Sebagai salah satu diva senior Indonesia, selain suara emasnya, Krisdayanti kerap kali mendapat pujian karena penampilan serta kecantikannya yang awet muda. Namun, baru-baru ini, ia bahkan dibanding-bandingkan dengan sang putri Aurel Hermansyah. Semua bermula saat keduanya bertemu dalam sebuah acara. Tubuh KD disebut lebih ramping dan ideal daripada Aurel. Seperti diketahui, KD memang merupakan sosok yang selalu menjaga pola hidup sehat. Selain mengatur asupan yang dikonsumsi, ia juga gemar melakukan olahraga, salah satunya wushu. Lewat media sosialnya, KD kerap membagikan momen saat dirinya melakukan gerakan-gerakan wushu yang sukses membuat warganet terkagum. Bahkan banyak yang menyebut tak heran jika KD memiliki tubuh bagus di usia yang tak lagi muda karena kerja kerasnya untuk menjaga penampilan.
street while trying to put my mind. Untuk saya harus terus digelorakan, semangat untuk menjadi sehat dan kuat, bukan semata-mata untuk menjadi pemenang, tapi sehat dan kuat untuk membantu yang lemah, dan sehat juga adalah alasan untuk kita membangun peradaban. Lalu olahraga, pola makan sehat, lalu saya juga memang sudah terbiasa untuk juga tidak begadang, terus mengkonsumsi makanan yang cukup, yang baik. Saya rasa tidur maksimal, saya rasa itu penting ya, gitu loh. Apalagi nggak ada orang yang di ibu kota atau di kota-kota besar dimanapun lah, sampai pelosok desa pasti punya stres kan, dok, gitu. Dan gimana caranya kita reduce stres itu adalah ya saya pasti maksimalin 5 kali dalam 1 minggu, baik itu latihan wushu atau hanya sekedar stretching, tapi saya pasti maksimalkan untuk olahraga. Viral, tangis haru menahan rindu Donna Agnesia saat melihat video anak-anaknya yang sedang sekolah di luar negeri. Haru sekaligus bangga, itulah perasaan yang menyelimuti hati Donna Agnesia sebagai seorang ibu. Hal itu pula yang terlihat saat ia melihat momen keberhasilan kedua putra, Lionel dan Diego, yang tengah menjalani sekolah sepak bola di Perancis. Dalam video viral di jagat maya, tampak Donna tak kuasa membendung air matanya saat melihat kedua buah hati berpose dengan kostum bola bernomor punggung 21 dan 6. Namun di sisi lain, ia juga merasakan haru karena merasa kangen dengan Diego dan Lionel yang kini jauh berada di negeri orang. Melihat momen tersebut, tak sedikit warganet yang ikut merasakan haru. Namun ada pula yang justru mengatakan bahwa mengapa anak-anak Donna harus sekolah sepak bola, padahal dianggap bukan profesi yang menjanjikan. Kalau akunya malah yang cranky, akunya malah yang cepat melo atau apa, kasihan anaknya nanti gitu. Tapi tiap hari kita selalu komunikasi. Dia kadang juga karena perbedaan waktu ya, bedanya kalau di winter time kan 6 jam. Jadi dia kadang WhatsApp aku, dia tahu bahwa Mom, I know you are asleep. Mama, aku tahu Mama lagi tidur, tapi kasih tahu kondisinya dia kayak apa sekarang. Bahkan yang paling nggak enak itu ketika dia kasih tahu Mama aku sakit gitu. Aku nggak enak badan, aku flu, aku apa gitu. Itu yang kadang juga kepikiran karena jauh kan, kalau misalnya di mana aku bisa langsung pergi terbang atau apa gitu. Tapi masalahnya memang sangat jauh, dan kita selalu bilang kasih motivasi dan juga ngingetin Leo bahwa kalau ada kondisi apapun kamu harus bilang, bahkan sama staffnya di sana seperti apa biar cepat ditangani gitu. Tapi so far sih happy dia, dan kalau dilihat aku cuma bilang bahwa ketika Mama tanya kamu oke, itu udah buat Mama itu udah suatu kebahagiaan tersendiri. Yang penting kamu nikmatin semua proses ini. Lucunya Buga Zainal sampai diinfus setelah belanja karena kanker atau kantong kering. Sebagai salah satu selebriti yang aktif di media sosial, Bunga Zainal memang kerap membuat berbagai konten parodi dan sukses mencuri perhatian warganet. Seperti halnya baru-baru ini, ia mengunggah momen saat tengah menjalani penginfusan. Namun bukan karena sakit, melainkan Bunga menggambarkan kondisinya itu karena terlalu sering belanja barang-barang branded hingga mengakibatkan kanker alias kantong kering. Lucunya lagi, Bunga sampai diinfus namun di sekitarnya berjejer banyak tas mahal hingga membuat warganet bahkan selebriti lainnya merasa terhibur dengan tingkahnya. Hahaha, bagi aku Marimar. Kocak betul nah, sampai sakit perut kak, ketawa. Nyari-nyari tabung oksigennya Marimar di mana ya? Ternyata oksigennya dari tas kremosnya ya Marimar. Demi sebuah pengakuan ya bun. Komentar netizen.
Gaya parenting Jennifer Bahdim tuai pujian karena tak pernah berteriak jika marah ke anak. Setiap orang tua tentunya memiliki cara tersendiri dalam mendidik buah hati mereka. Begitu pula Jennifer Bahdim yang baru-baru ini mendapat pujian dari warganet lantaran begitu sabar menghadapi anak-anaknya. Saat ditanya mengenai cara menghadapi kenakalan buah hatinya, istri dari Irfan Bahdim itu mengaku tidak pernah membentak. Meskipun saat marah, Jennifer berusaha untuk berbicara dengan tenang kepada anak-anaknya. Apalagi berteriak bukanlah bagian dari sifatnya, sehingga ia memilih untuk memberi pengertian dengan bahasa yang baik. Meski banyak menuai dukungan, namun ada pula warganet yang kontra. Karena mereka merasa kadangkala tidak apa untuk bersikap keras kepada anak dalam situasi tertentu. So you never angry to your children? I am angry, but not angry screaming. They will know if I'm running out of patience and I'm like, okay, Kiyomi, Kenji, now it's time. Mama needs you to calm down. And I would just say it like this and they know, okay, now Mama is done with it. I gotta, calm down. Yeah, I feel like for me, I don't like it to get angry. It's not I think it's not me to scream or get very angry. And I always feel like if, let's say, Kenji is super angry, and if I'm super angry at him, we will just make each other even more angry. Atta Halilintar gelar syukuran rumah baru pasca heboh, banyak karyawan tak sadarkan diri. Setelah sempat menuai kehebohan atas berbagai kejadian di luar nalar yang terjadi terhadap sejumlah karyawannya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tadi malam mengadakan syukuran rumah barunya. Tak hanya dihadiri keluarga serta pemuka agama, Atta juga turut mengundang ratusan anak yatim yang didatangkan dengan menggunakan 2 buah bus besar. Selain menyambut Ramadan dan memperingati Isra Mi'raj, tentu saja Atta dan Aurel berharap dengan mengadakan doa bersama, kediaman baru mereka senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Sang Pencipta. Apalagi rumah mewah tersebut merupakan cita-cita keduanya untuk membahagiakan para buah hati tercinta. Ini pengajiannya lancar, tadi ada Ustadz Hilman juga, terus ada anak-anak kesayangan Nabi juga. Tadi rame banget, yang menurutku hikmat banget ngajinya, selawatannya, terpimpin Ustadz Hilman. Dan semoga ini jadi berkah. Apalagi ini kita udah menuju Ramadan, ratusan sih tadi. Jadi kita coba mana yang bisa di sekitar sini semuanya.